Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu desentralisasi dalam politik lokal, yang akan dibacakan oleh kelompok kami. Diserahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi kami, yaitu desentralisasi dan politik lokal. Politik lokal atau lokal politik adalah konsekuensi pilihan desentralisasi tahun 1998. Lewat pilihan itu, democratic decentralization tidak hanya dimaksudkan untuk menyebut political decentralization yang hanya berurusan pada persoalan administrasi publik atau menekankan hubungan legal formal pemerintahan dan kekuasaan semata, tetapi politik lokal mencakup persoalan luas seperti aspek ekonomi, politik, dan sosial. Kemudian fondasi bermasalah dan pilihan tak pernah final. Kebijakan di era reformasi tidak semata-mata mengarah pada stabilitas ekonomi dan politik, seperti di Orde Baru yang menurut Faith 1968 lebih diarahkan pada pencaharian 5 bentuk ketertiban, yakni political order, social order, economic order, legal order, dan security order, yang sama sekali tidak membangun sistem politik yang demokratis. Kemudian menurut Faith pada tahun 2011 sejumlah pemberontakan di Indonesia pada orde lama ditopang oleh 3 pilar utama yang berbasis lokal, yaitu pertama militer, daerah yang dikendalikan sejumlah perwira yang memiliki akar yang sangat kuat baik di kesatuan maupun masyarakat politik, sehingga lebih mudah dalam rangka perorganisasiannya untuk memberontak. Kedua, kekuatan intervention lokal yang merupakan sayap ekonomi dari berbagai aksi pemberontak daerah, dan ketiga, sayap politik lokal daerah yang dipresentasikan melalui aktor politik lokal. Kemudian sistem sentralisme kekuasaan beralih ke desentralisasi ketika Orde Baru jatuh pada tahun 1998. Desentralisasi menurut Smith 1999 berkontribusi terhadap proses demokratisasi di tingkat daerah. Setidaknya ada 9 hipotesis desentralisasi terhadap proses demokratisasi. Yang pertama yaitu desentralisasi kekuasaan masyarakat di daerah. Yang kedua, desentralisasi sistem pemerintah berdampak pada masyarakat di daerah yang semakin terdidik. Yang ketiga, desentralisasi terdampak pada sistem pemerintahan daerah yang stabil. Yang keempat, desentralisasi membuat negara semakin dengan kaula atau warga negaranya. Yang kelima, desentralisasi menjadi ajang pelatihan politik dan manajerial politik yang mampu memobilisasi kegiatan politik dan artikulasi kepentingan. Yang keenam, desentralisasi menuntut semakin tingginya partisipasi masyarakat daerah. Yang ketujuh, semakin besar tingkat desentralisasi terdampak pada berkurangnya dukungan terhadap persaingan bebas dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi di daerah. Yang kesembilan, desentralisasi membuat tingkat akuntabilitas pejabat daerah semakin besar. Baik, itu materi dari saya, dilanjutkan oleh saudari Nindira Moloto. Baik, selanjutnya, namun demikian mulai tahun 2011 jangan tidak memungkiri tentang adanya sejumlah penyimpangan hal-hal negatif yang muncul dari implementasi kebijakan otonomi daerah, seperti pertama, pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi skala besar ke daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi bisa berakhir dengan konflik lintas parlementer primordial. Yang kedua, pengalihan kekuasaan ke daerah yang ditandai tingkat kemajemukan yang didominasi oleh salah satu atau dua kelompok primordial bisa berakhir dengan diskriminasi bahkan penindasan terhadap kelompok primordial yang lebih kecil. Ketiga, pengalihan kekuasaan dalam bidang khusus ke daerah, pengelolaan SDA misalnya, bisa terdampak pada konflik horizontal. Yang keempat, pengalihan kekuasaan kepada daerah berakibat pada terjadinya konsolidasi parlementer primordial di dalam masing-masing lokasi politik daerah yang bisa memfasilitasi perkembangan
semangat kedaerahan secara berlebihan. Yang kelima, pengalihan kekuasaan ke daerah menyebabkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan dari pusat ke daerah. Dan yang keenam, muncul gerakan anti otonomi di pusat ataupun daerah karena ketidaksiapan penyelenggaraan kekuasaan karena ketakutan hilangnya sumber-sumber ekonomi. Tahun 1998, Indonesia telah memutuskan desentralisasi melalui otonomi daerah. Namun masih juga dipusingkan melalui adanya keanehan seperti otonomi khusus atau OTKHUS di Papua, Aceh, atau juga keistimewaan Aceh. Logika keuangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 juga dibangun berdasarkan logika federal yang dipaksakan berlaku pada negara kesatuan. Jadi, pilihannya adalah apakah merombak undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan agar sesuai dengan logika negara kesatuan, atau merombak negara kesatuan agar sesuai dengan logika kedua undang-undang tentang otonomi daerah itu. Dengan demikian, menurut Karim tahun 2006, desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia masa kini adalah ibarat bangunan goyah di atas fondasi bermasalah. Selanjutnya dibacakan oleh Redi. Oke, baik, saya akan melanjutkan materinya. Kajian politik lokal, terkhususnya di Indonesia, menemukan wajah aslinya memaksa rezim otoriter dan militeristik Orde Baru jatuh di tahun 1998. Sewaktu rezim ini berkuasa, seluruh tema-tema lokalitas, entah itu kebudayaan daerah, politik lokal, etnik, dan lain-lain ditutup rapat dan membicarakannya dianggap subversif. Pada saat otonomi daerah digulirkan sejak tahun 1998, permasalahan lokal yang sebelumnya diabaikan dengan alasan menjadi stabilitas nasional menjadi sangat menarik perhatian. Rupanya banyak hal yang lokal yang harus dikaji, terutama lewat transformasi politik lokal ini. Menyangkut konteks lokal yang disebut pertama, maka konsep daerah dalam desentralisasi ataupun otonomi daerah masih debatable, yakni menyangkut sebuah daerah administrasi, daerah kultural, atau kolektif desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Eko pada tahun 2011 bahwa desa adalah ruang masyarakat dalam mengelola kepentingan sosial bersama. Menurut Eko, pada konteks negara, desa diposisikan pada hierarkis sentralistik yang sasaran pembangunan di desa dirumuskan dan diputuskan pemerintah pusat. Perlakuan terhadap desa pada entitas politik nasional diwarnai berbagai ketimpangan, baik politik, ekonomi maupun kultural, yakni lokus kekuasaan yang stereotisasi, marginal, dan statis, tidak maju, terbelakangi, dan tidak menarik diamati. Bahkan hasil kajian Warren pada tahun 1993 menyebut bahwa kekuatan otonom desa sebagai self-sufficient dan monolitik dicurigai sebagai mitos daripada fakta empirik. Politik memiliki cetak biru dengan konsep politik lokal yang tercermin melalui interaksi politis pada ruang tertentu, seperti disebutkan pada Huntington pada tahun 2004 bahwa politik teralir dari social interaction pada sebuah ruang yang kemudian menghasilkan lembaga politik seperti negara dan lembaga institusinya. Karena itu politik lahir dari lingkup kecil, mikro atau lokal. Kenyataan ini sejalan dengan pernyataan Bloch pada tahun 2003 yang menyebut global politics yang memiliki tendensi berubah. Perluasan pemahaman dan wawasan politik lokal serta eksperimen tentang citizen participation. Demikian materi dari kelompok 1. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok 1. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ini bertanya ke kelompok 1, apa hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah?
ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari penanya tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Asmawati Haja, yaitu alasan-alasan diterapkannya desentralisasi. Yang pertama itu ada alasan demokrasi. Desentralisasi yaitu meningkatkan sikap demokrasi masyarakat di mana setiap daerah mengadakan pemilu untuk memilih kepala daerah. Selain itu, masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasi kepada pemerintah daerahnya. Yang kedua, alasan politik yaitu desentralisasi politik. Mampu membangun infrastruktur dan infrastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis. Itu jawaban dari saya, ditambahkan oleh saudari Nusira Mahmud. Jadi selanjutnya itu ada alasan ekonomi. Di sini menjelaskan bahwa alasan ekonomi desentralisasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan agar menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Yang keempat itu ada alasan administrasi. Di sini menjelaskan juga alasan administrasi yaitu desentralisasi menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai efektivitas, efisiensi, kesetaraan serta ekonomi. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan penanya? Apakah bisa menerima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya sudah menerima jawaban dari kelompok 1. Jawabannya sudah bagus. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Yang pertanyaan itu, apa hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah? Jadi hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah secara istilah itu memang berbeda, namun secara kenyataan adalah sama. Karena desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian jawaban selanjutnya akan dilanjutkan dari Adjana. Oke, saya akan menambahkan jawabannya. Sedangkan otonomi daerah adalah hak mandiri pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya, maka hubungan keduanya adalah persamaan dalam kegiatan atau kebijakannya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Itulah jawaban dari penanya. Bagaimana dengan penanya? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, dan jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 1. Kami akan menyimpulkan materi dari desentralisasi dalam politik lokal. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang desentralisasi dalam politik lokal. Di mana desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia maupun mekanisme bukan merupakan pilihan desentralisasi dan politik lokal dengan kebijakan dan jangka final, karena bangunan ini sendiri pada fondasi yang tak bermasalah. Kemudian demokrasi desentralisasi itu perlu dapat menumbuhkan kebatinan demokrasi yang elegan dan komprehensif yang memadai pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Sekian, itulah kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.